Nah, ada di Jakarta, itu tuh dia belajar stand up karena dia awalnya mau suicide. Ada juga yang udah jadi badut di tongkrongannya, terus ngerasa, kayaknya aku lucu nih, kayaknya aku bisa melucu, terus kayaknya stand up ini adalah jalan ninjaku nih, kayaknya. Nah, misalnya buat teman-teman semua yang ngerasa ada sesuatu yang disampaikan, mungkin komunitas stand up komedi bisa jadi salah satu jalan kalian. Halo semuanya, perkenalkan namaku Miftahul Ilmi, biasa dipanggil Ilmi. Aku udah gabung komunitas Stand Up Indo Jogja dari tahun 2016. Dan sekarang aku di Stand Up Indo Jogja menjabat sebagai ketua komunitas Stand Up Indo Jogja. Jadi awal aku gabung stand up itu karena dulu tuh aku sering nontonin Raditya Dika. Aku juga dulu pernah baca bukunya yang Kambing Jantan, aku nonton filmnya. Nah, terus pernah tuh sesekali orang tua aku tuh dulu nonton stand up di salah satu stasiun TV gitu kan, malam-malam gitu. Aku tahu stand up dari situ. Terus aku terus sering nonton di TV. Waktu aku SMA ada lomba stand up di Purworejo, karena aku dulu SMA di Purworejo. Aku ikut lomba stand up dan dari situlah aku mulai gabung komunitas stand up. Pertama stand up Purworejo sampai lulus SMA, terus sekarang stand up Indo Jogja. Kalau di stand up Indo Jogja dari kuliah, sebenarnya pas SMA ini aku udah ikut stand up pelajar yang ada di Jogja. Karena beberapa temanku ada anak Jogja dan dia anak komunitas stand up Indo Jogja. Dulu ada namanya stand up pelajar Yogyakarta. Kalau stand up Indo Jogja itu terbentuk tahun 2011. Bulannya bulan Juli, itu tanggalnya aku lupa karena nggak ada tanggal pastinya. Nah, karena aku udah mulai kenal stand up Indo Jogja ini dari 2016, itu kalau dari aku masuk 2018 ya yang aku tahu itu. Sampai sekarang nih makin pertumbuhannya ya makin banyak anggota, apalagi Jogja sendiri kan provinsi yang banyak kampusnya kan, banyak universitasnya, banyak sekolahnya, jadi banyak orang-orang yang gabung ke komunitas stand up Indo Jogja itu dia mahasiswa dan rantau, dan banyak yang pergi setelah misalnya mereka kuliah, masuk stand up kuliah, lulus nanti dia pulang ke daerah asalnya terus baru gabung komunitas stand up di tempat asalnya. Banyak yang kayak gitu. Ya kita kepengen jadi wadah buat masyarakat Jogja kalau mau belajar stand up itu ya wadahnya ada di stand up Indo Jogja gitu ya, menjadi wadah buat orang-orang di sekitar Jogja ini buat belajar kesenian stand up komedi gitu. Jadi stand up Indo Jogja itu ada 2 acara rutin. Yang pertama hari Selasa itu namanya sharing materi. Kita biasanya di sana tuh ya belajar stand up, gimana caranya membuat materi, gimana caranya menulis materi, gimana cara perform di atas panggung, terus apa aja yang harus disiapin. Itu kita bahas di hari Selasa, namanya sharing materi. Nah, selain itu ada open mic. Open mic itu adalah ajang menguji materi kita. Jadi materi yang udah kita tulis waktu kita sharing itu kita coba di open mic. Open mic itu tiap hari Jumat. Tuh, acaranya rutinnya cuma ada 2 itu. Tanggalnya nggak nentu. Kalau kerja sama kafe itu tanggalnya nggak nentu. Kalau misalnya show stand up itu juga tanggalnya nggak nentu, karena kita kan ngikut kalau misalnya ada komika yang mau ke Jogja bikin show, bikin tour, ya udah kita fasilitasi, kita bantu, kita cariin tempat, kita bikin eventnya, tapi itu tanggalnya nggak nentu. Kalau saat sekarang yang masuk ke grup WhatsApp sendiri, karena masuk grup WhatsApp kan kita bukan seleksi tapi ada minimal berapa kali naik gitu. Itu ada 60, kurang lebih 60 lah. Kalau tiap open mic yang naik ya 15, 20, 25 sekitar segitulah. Selain itu di stand up Indo Jogja itu kadang kita bikin kelas buat anak-anak komunitas, kelas yang menunjang skill stand up mereka, kayak misalnya public speaking, kreatif, terus nge-MC, terus acting gitu. Kita bikin kelas tapi cuman buat anak-anak komunitas karena kita pengen ngefasilitasi, karena beberapa senior-senior komunitas kan udah ada yang profesional di bidang itu, jadi kita istilahnya belajarlah dari mereka. Kita mau tahu gimana sih
caranya kalau misal mau belajar jadi MC yang baik, gimana caranya menjadi aktor yang baik, gimana caranya bisa menjadi penulis naskah yang baik gitu. Kalau di komunitas stand up Indo Jogja kebanyakan sih mereka pengen belajar stand up karena sering nonton stand up, terus pengen nyobain, karena ada juga yang udah jadi badut di tongkrongannya terus ngerasa kayaknya aku lucu nih, kayaknya aku bisa melucu, terus kayaknya stand up ini adalah jalan ninjaku nih kayaknya. Atau ada juga yang pengen belajar public speaking, ada yang kayak gitu karena dia nggak pernah presentasi, nggak pernah tampil di depan umum, nggak pernah yang ngomong di depan banyak orang, jadi mereka pengen gabung stand up itu tujuannya buat ngelatih public speaking. Ternyata ada juga yang karena dia dulu dibully atau dia sering diajak temennya atau dia ngerasa nggak punya tempat buat cerita, ada juga yang kayak gitu, tapi dia penyampaiannya ya kayak habis open mic lucu, seneng gitu, terus aku seneng, dan yang dibawain materinya materi-materi yang self deprecated. Jadi ada di stand up namanya self deprecating, ya pokoknya itulah, pokoknya sumbernya adalah diri sendiri, kayak misalnya dia ngomongin dia kekurangan atau dia ngomongin hal-hal yang dia rasa dia sering diajak gitu, ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan pada seneng kalau habis open mic lucu gitu, pada seneng. Kalau nggak lucu kan stres biasanya. Kalau stand up komedi kok nggak ada komedinya gimana ini gitu kan. Tapi kalau lucu mereka pasti seneng karena ya namanya orang kan butuh tempat buat cerita gitu kan. Nah ada di Jakarta itu tuh dia belajar stand up karena dia awalnya mau suicide. Dia tuh nonton stand up komik Jogja namanya Mas Coki Anwar. Dia nonton stand upnya Mas Coki Anwar, dia terhibur, akhirnya dia belajar stand up sampai sekarang. Ada kayak gitu, cuman dia bercerita itu cuman nggak di Jogja, di Jakarta. Iya mungkin benefit-benefitnya ya kalau ada acara stand up, karena komunitas stand up sendiri jarang buka volunteer buat umum ya. Jadi ya kalau ada anak komunitas yang dia aktif gitu pasti kita ajakin event-event gitu. Iya, ya kebanyakan terhibur karena mereka lucu, atau kalau penonton bilang terhibur karena penampilnya lucu gitu. Mereka senang sih. Nah, buat teman-teman yang mau gabung stand up Indo Jogja dulu, kalau mau gabung langsung aja datang di hari Selasa di sharing kita, karena kita terbuka buat umum. Jadi kalau mau gabung langsung datang sharing hari Selasa. Nah, kalau mau nonton kita open mic tiap hari Jumat di Tilasawa Kopi tempatnya. Selasa di Zipi Nologaten. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar ya follow aja Instagram kita, sosmed kita, karena kalau misalnya ada perubahan tempat nanti kita informasiin di sana. Nah, misalnya buat teman-teman semua yang pengen pengen merasa punya teman, pengen ngerasa ada sesuatu yang disampaikan, mungkin komunitas stand up comedy bisa jadi salah satu jalan kalian, karena kebanyakan anak-anak stand up, mereka stand up kan basicnya itu ngomongin keresahan orang-orang kan beda-beda. Nah, barangkali kalian mau ngomongin keresahan kalian, pengen ngomongin cerita kalian, misalnya kalian kenapa kalian bisa cerita, karena di stand up ini bebas, kita nggak ada batasan, mau ngomongin apa aja bebas, nggak ada batasan umur juga, mau dari misalnya SD, SMP, SMA, bahkan dulu pernah ada yang gabung kakek-kakek umur 70 tahun, itu juga ada. Jadi kita terbuka buat umum, dan karena sekarang kan semua orang dewasa kan butuh tempat buat bercerita dan butuh didengarkan kan. Nah, buat kalian yang merasa mental health atau mungkin ngerasa insecure atau apa, mungkin stand up comedy bisa menjadi jalan keluar kalian.